Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari kedua bulan Ramadan. Semoga kita tetap semangat menjalankan ibadah kita, meningkatkan nilai-nilai ibadah kita bersama-sama, saling bergandengan tangan menuju peningkatan ibadah, mengharap ridhonya Allah dan mengharap kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kali ini akan meneruskan kajian kita. Kita membahas hadis kedua dengan judul Jangan Berputus Asa dari Rahmatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnit. Yang kurang lebih artinya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang pendosa yang mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada Allah daripada seorang ahli ibadah yang putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang dikabarkan dari sahabat Zaid bin Aslam. Ya, dari cerita ini didapat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengisahkan ada seorang lelaki yang selama hidupnya itu rajin dalam beribadah, dia dan bersungguh-sungguh dalam ibadah, tapi orang tersebut selalu memutus rahmatnya Allah kepada orang-orang lain. Maka ketika suatu saat dia sudah meninggal, kemudian bertemu sama Allah, dia bertanya kepada Allah, ya Tuhanku, apa yang aku dapatkan di sisimu? Kemudian Allah menjawab, neraka. Ya Tuhan, lantas bagaimana dengan ibadah dan kesungguh-sungguhanku dalam beribadah? Allah kemudian menjawab, kamu telah membuat orang-orang putus asa dari rahmatku. Maka aku membuatmu putus asa dari rahmatmu. Dari kisah ini dan hadis ini kita bisa mengambil iktibar. Kita tidak boleh sekalipun membuat orang putus asa untuk selalu berbuat baik, untuk selalu mendekat kepada Allah. Walaupun cara beribadahnya itu belum sempurna, belum sesuai yang dianjurkan oleh Rasul. Tapi ada niat untuk selalu berbuat baik, dan belajar menuju kesempurnaan beribadah. Tapi kita tidak boleh mematahkan semangat orang-orang tersebut. Karena Allah tidak suka orang yang memutuskan rahmat, yang memutuskan kasih sayang, membuatnya dia putus asa. Kita harus mendekatinya, kita harus membersamainya, kita harus bergandengan tangan kepadanya untuk selalu bersama-sama dia, untuk bersama-sama menggapai ridhanya Allah, untuk memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada sebuah hadis lagi dari Ruwiyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulan la ya'malu faqat illa tauhid ila akhirih. Jadi sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an pernah mengisahkan bahwa Rasulullah telah pernah berkisah. Ada seorang laki-laki yang tidak pernah berbuat suatu amal kebaikan pun dalam hidupnya. Sama sekali tidak pernah berbuat baik. Tapi dia hanya punya tauhid, dia punya hanya keimanan kepada Allah. Maka ketika menjelang kematiannya, dia berwasiat kepada keluarganya supaya nanti jenazahnya dibakar, kemudian abu jenazahnya dibawa ke laut, dibuang pada angin di lautan.
Kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, apa yang membuatmu berbuat demikian? Kemudian orang tersebut menjawab di hadapan Allah, yang kulakukan hanya semata-mata aku takut kepadamu ya Allah. Kemudian Allah mengampuni orang tersebut lantaran ketauhidannya, lantaran ketakutannya kepada Allah. Maka kita bisa mengambil iktibar dari sini. Kita tidak tahu bagaimana kedekatan hati seorang hambanya kepada Tuhannya. Lantaran dia takut, lantaran dia, walaupun dia hidupnya sepanjang hidupnya, orang itu di mata manusia, itu tidak ada nilai baiknya. Tapi dia ada perasaan takut, dia ada keimanan di sisi, di hatinya. Maka Allah mengampuni dosa-dosa orang. Dan masalah ampunan itu adalah hak prerogatif Allah. Karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Maka dari itu, kita pun tidak tahu mana ibadah kita yang nanti diterima oleh Allah. Yang kita usahakan adalah kita tiap hari harus selalu berbuat baik, berbuat baik. Meningkatkan nilai ibadah kita, bentuk kemesraan kita kepada Allah. Supaya Allah di antara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu Allah ridho. Kemudian ada sebuah hikayat yang ini zaman Nabi Musa. Ketika itu di sebuah perkampungan Bani Israel ada seorang lelaki yang fasik, yang tidak ada nilai kebaikan di sisi kaumnya, di sisi lingkungannya. Kemudian dia itu meninggal. Dia itu ahli maksiat, orang yang benar-benar fasik, tidak pernah nampak oleh kaumnya dia melakukan kebaikan. Tatkala dia meninggal, orang-orang itu tidak ada yang mau mengurus jenazahnya. Orang-orang di kampung tersebut tidak ada yang mensolatinya, tidak ada yang mensucikannya, tidak ada yang mengkafannya. Bahkan ironisnya orang tersebut dimasukkan dengan kaki oleh orang-orang di lingkungan itu ke tempat sampah. Saking masyarakat mungkin geram dengan tingkah orang tersebut dan menganggap dia ini adalah fasik yang sudah keterlaluan. Kemudian Nabi Musa dapat wahyu dari Allah. Wahai Musa, ada seorang kekasihku di kampung ini, ciri-cirinya begini. Dia meninggal, tidak ada yang mau mengurusnya. Maka datanglah kepadanya. Bersihkan, mandikanlah dia, kafanlah dan sholatkanlah dia. Karena dia adalah kekasihku. Kemudian Nabi Musa datang ke perkampungan yang setelah diisyaratkan oleh Allah tersebut, menanyai orang-orang tentang perihal seorang lelaki yang sudah meninggal. Kemudian orang-orang bercerita tentang kefasikan orang-orang tersebut, tentang perbuatan-perbuatannya, dan tidak ada nilai kebaikan di mata kaum Bani Israel di kampung tersebut. Kemudian Nabi Musa dibawa ke tempat pembuangan sampah dan melihat ada mayat lelaki yang sudah di tempat sampah. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Nabi Musa bermunajat, ya Allah, ini adalah ada lelaki yang menurut kaum di sini dia adalah orang-orang yang benar-benar fasik, dia orang yang tidak ada nilai kebaikan. Tapi engkau memerintahku untuk melakukan mensolati, mengafani dan menguburkannya. Tapi engkau yang maha tahu mana yang baik dan yang mana yang buruk. Kemudian Allah berfirman, wahai Musa, benar apa yang dikatakan oleh kaummu tersebut tentang keburukan orang tersebut.
Tapi sebelum lelaki itu meninggal, dia meminta syafaat kepadaku. Dia merayuku dengan 3 hal. Sedangkan aku adalah zat yang maha pengampun. Apa 3 hal tersebut, wahai Allah? Kemudian Allah menjelaskan. Yang pertama, orang tersebut ketika mau meninggal, dia berdoa, ya Allah, Engkau adalah lebih mengetahui dari apa yang aku lakukan. Sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan, dosa-dosa. Dan hatiku membenci kemaksiatan tersebut. Tapi aku tidak bisa lepas dari kemaksiatan tersebut karena 3 hal. Yang pertama, karena aku tidak mampu melawan hawa nafsuku. Yang kedua, karena aku berada pada lingkungan yang tidak, lingkungan yang buruk, circle keadaan yang buruk. Dan yang ketiga, aku tidak mampu melawan bujuk rayu dari iblis yang terlaknat. Lantaran 3 hal tersebut, maka aku selalu terjerumus pada kemaksiatan yang sama. Oleh sebab itu, aku hanya memohon ampunan-Mu ya Allah. Itu doa yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga berdoa, sungguhnya Engkau mengetahui aku telah melakukan kesalahan, kemaksiatan. Ya Allah, di mana posisiku saat itu bersama orang-orang yang fasik. Tetapi aku tetap senang berteman dengan orang-orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang baik, berteman orang-orang yang zuhud, berteman dengan orang-orang ahli agama. Aku lebih mencintai berteman dengan orang-orang yang baik, circle yang baik itu, ya Allah. Tapi aku bagaimana dayaku? Aku berada pada circle orang-orang yang buruk. Oleh sebab itu, seandainya aku boleh memilih, aku memilih bersama orang-orang yang circle-nya baik. Ya. Itu doa yang kedua. Yang ketiga, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu daripada apa yang aku lakukan. Kalau orang-orang soleh itu tahu, karena para walimu, para kekasihmu itu tahu bahwa Engkau menghukumku pada hari ini, maka betapa kecewanya, berapa sedihnya orang-orang yang soleh itu, dan berapa senangnya, bahagianya setan iblis akan siksaku yang kau timpakan padaku. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Wahab bin Muhabbah, yang perkataan yang ketiga, ya Allah, andai Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, niscaya para walimu, para nabimu, para orang-orang solehmu senang, dan setan musuhku dan musuhmu juga akan bersedih. Tapi apabila Engkau menyiksaku, maka setan teman-temannya senang, dan para nabi dan para wali, para orang soleh akan sedih. Oleh sebab itu, ampunilah aku ya Allah. Sungguh Engkau mengetahui yang aku ucapkan. Kasihanilah aku. Kemudian Allah, aku telah mengasihi dan mengampuninya, karena aku adalah zat yang maha Rahman Rahim dan maha pengampun. Kemudian Nabi Musa dan orang-orang itu mengkubur jenazah lelaki tersebut, sebagaimana kemudian dibersihkan, disolati, dikafani, dan dikuburkan sebagaimana layaknya. Dari peristiwa ini, kita tidak boleh memandang jelek orang lain, tidak boleh menghakimi orang lain, karena Allah itu yang melihat pada hati-hati orang hambanya. Kita hanya berharap kebaikan dan kebaikan. Kita tidak boleh menjustis orang karena dia berada pada circle orang baik, orang buruk. Siapa tahu dia di dalam hatinya menangis kepada Allah, selalu meminta ampun, dan di akhir hayatnya, makanya
Kita tidak tahu akhir hayat kita bagaimana. Kita hanya berharap dan berharap ada ridho Allah, ada kerahmatan Allah, sehingga kita bisa menjemput akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Doa-doa yang benar-benar diterima oleh Allah, sehingga Allah ridho dengan kita. Cukup sekian kajian pada malam ini, walaupun singkat, yang penting istiqomah. Apabila ada salah, ada kurang tepat dalam saya membaca atau menerjemahkan kitab ini, itu hanya murni kebodohan saya. Kalau ada benarnya, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Salam semuanya untuk keluarga, sehat dan semangat dalam berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.